reference ada, ya, di alternate tidak ada, berarti dia homozygote reference. Atau di reference tidak ada, PCR produknya maksudnya, tadi PCR produk untuk reference ada nggak? Ada. PCR produk untuk alternate ada nggak? Tidak. Berarti dia homozygote reference gitu ya. Kemudian kalau PCR untuk reference ada nggak? Nggak ada. PCR untuk alternate ada nggak? Ada. Oh, berarti dia homozygote untuk alternate. Tapi kalau PCR untuk reference ada, PCR untuk alternate ada, berarti dia heterozygote gitu ya. Nanti seperti itu pendekatan yang digunakan ya. Apa namanya itu? Yang perlu diperhatikan untuk SNP genotyping ini karena kita menggunakan PCR, berarti DNA yang digunakan sebagai template-nya itu adalah sedikit ya, sangat sedikit. Bahkan karena kita mengamplifikasi itu kadang-kadang hanya 100-200 base pair, DNA yang terdiksi pun tidak masalah, bisa kita gunakan ya. Kemudian multiplex PCR bisa kita lakukan untuk beberapa lokus yang berbeda. Ini pernah di mahasiswa S3 kita di PBT itu melakukan usaha untuk menggunakan multiplex PCR ya untuk mengevaluasi SNP marker pada kelapa ya. Nah, apa namanya? Tadi saya sampaikan kalau SNP marker itu dia harus dua kali PCR baru bisa mendapatkan prediction dari genotype kan. Nah, dengan multiplex PCR ini barangkali kita tidak perlu melakukan 2 kali PCR, cukup 1 kali PCR saja kita lakukan dan kemudian kita desain primer yang ukurannya berbeda-beda untuk memprediksi tadi apa namanya itu genotype dari individu yang kita uji. Nanti mungkin bisa dilihat di perpustakaan ya atas nama Anneke Pesik ya. Nah, ini disertasi yang salah satunya mencoba melakukan multiplex PCR, PCR untuk marker SNAP ya, karena kita ingin menghemat PCR supaya cukup sekali PCR saja, maka kita lakukan multiplex PCR untuk alternate dan reference tadi itu. Ini angkatan berapa? 5 tahun yang lalu mungkin, lupa saya. Oke, jadi tidak hanya pada tanaman SNP itu digunakan, ini juga untuk mengetahui latar belakang dari etnis ya, misalnya orang Jawa, orang Minang, orang Irian, orang Sulawesi dan sebagainya, itu kita bisa evaluasi dengan menggunakan marker perbedaan-perbedaan SNP yang ada di dalam genetik dari orang yang dievaluasi ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk mengasosiasikan dengan fenotipik tertentu ya. Kemudian karena dia bisa dipakai untuk DNA yang terdegradasi, ini sangat penting untuk mengidentifikasi misalnya korban kecelakaan atau korban bencana dan sebagainya ya, karena seperti kemarin waktu ada pesawat yang jatuh di Gunung Salak itu ya, tentu kondisi sampel jaringan yang direcover itu tentu sudah sangat rusak ya, tetapi dengan menggunakan SNP kita bisa mengevaluasi terhadap reference jaringan
ini jaringan kontrolnya ya, kita bisa memprediksi oh ini potongan ini merupakan bagian dari anggota tubuh siapa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk forensik dan menentukan ini bagian-bagian dari anggota tubuh yang mungkin terpisah-pisah dan sudah dalam kondisi yang tidak bisa sudah tidak bagus ya misalnya. Itu masih bisa kita recover dan kita bisa manfaatkan marker SNP ini untuk mendeteksi siapa sebetulnya identitas dari korban tersebut. Nah ini yang sudah diaplikasikan ya menggunakan SNP dan single tandem repeat atau SSR untuk mengevaluasi asal usul dari etnis manusia misalnya kan itu untuk SNP satu mutasi per 10⁻8 generation, artinya dari nenek moyang 8 generasi ke atas sampai sekarang itu biasanya hanya terjadi satu mutasi ya. Jadi lebih jarang terjadi mutasi SNP daripada kalau kita single tandem repeat. Kalau single tandem repeat itu setiap 1000 generasi itu setiap 1000 generasi sudah ditemukan satu mutasi. Kalau yang SNP tadi setiap 10⁻8 itu berarti 100 juta ya. Ya betul. 10⁻8 itu berarti 10⁻6 kan 1 juta tambah 2 100 berarti 100 juta generasi baru akan ditemukan satu mutasi. Tentu ini pada manusia ya, jadi bukan pada tanaman ya. Kalau tanaman nanti tentu beda ya. Karena jarang mengalami mutasi sehingga dia SNP-nya itu fix ya. Kemudian bisa dipakai untuk memprediksi asal usul dari etnis yang bersangkutan ya, yang dievaluasi itu ya. Oke. Nih, kalau dia punya latar belakang campuran, tentu akan memunculkan variasi yang juga campur ya antara etnis tertentu dengan etnis yang lain. Dan ini walaupun sudah digunakan, tetapi tentu tidak bisa begitu saja diaplikasikan karena ini berkaitan dengan masalah etika juga ya, sehingga tidak 100% akurat juga ya untuk dipakai. Kemudian jadi yang berkaitan dengan tanaman tentu kita berharap bahwa SNP sebagai marker itu bisa dipakai untuk memprediksi phenotype tertentu ya. Kalau SSR itu barangkali kita menggunakan atau mengkategorikan SSR itu sebagai genome wide marker ya, genome wide marker. Kalau SSR itu kita masukkan sebagai genome wide marker, artinya kita menggunakan SSR yang berasal dari sequence yang tersebar di dalam genom gitu kan ya. Jadi variasi yang tersebar di dalam genom, sehingga kita katakan SSR sebagai genome wide marker. Tetapi kalau SNP based marker itu bisa kita kembangkan SNP yang berbasis pada genes ya. Jadi pada genes tertentu kita melihat variasi sequence dari gen tertentu yang kita tertarik, kemudian kita jadikan sebagai marker untuk mendeteksi fenotipik tertentu. Nah, kalau kebetulan fenotype itu dikendalikan oleh gen tersebut, maka variasi dari
SNP pada gen tersebut akan bisa berkorelasi dengan fenotip, variasi fenotip pada tanamannya, ya, sehingga kita bisa melihat apa namanya itu hubungan antara variasi dari SNP dengan variasi dari fenotype. Nah, ini sudah dibuktikan ya berkaitan dengan pigmentasi pada kulit manusia, ya. Pigmentasi pada kulit manusia itu dikendalikan oleh gen simple genes, ya. Jadi bukan kompleks gene tetapi simple gene, sehingga variasi di dalam sequence dari genes yang mengendalikan pigmentasi itu ternyata bisa dikorelasikan dengan fenotipe dari warna kulit manusianya, ya. Jadi kita bisa menggunakan gen-gen yang berkaitan dengan pigmentasi untuk membuat prediction kira-kira unknown ini punya warna kulit seperti apa, ya. Nah, ini penting untuk ini kan seperti tadi forensik, ya. Jadi kita misalnya ada crime yang terjadi, ada istilahnya itu kriminal terjadi di tempat kriminal itu, misalnya tertinggal rambut, ya. Kemudian rambutnya bisa dievaluasi untuk istilahnya genes yang berkaitan dengan warna kulit, ya, sehingga nanti bisa diprediksi kira-kira si pelakunya itu mempunyai warna kulit seperti apa, ya. Mungkin itu bisa menjadi tambahan dari usaha untuk melacak siapa sebetulnya pelaku kejahatan tersebut, misalnya, ya. Kemudian tentu banyak terkait dengan ini, baik untuk keperluan tadi evaluasi phenotype dan genotype dari SNP-nya, ataupun juga dalam aplikasi yang digunakan untuk marker ini terhadap target tujuan tertentu, ya. Namun demikian tentu semakin erat hubungan antara gen yang kita evaluasi dengan fenotipenya, itu semakin erat juga kemungkinan SNP yang dikembangkan dengan hubungan antara SNP yang dikembangkan berbasis gen tersebut dengan fenotipe yang dievaluasi pada tanamannya, ya. Oke, tadi saya sampaikan bahwa SNP itu salah satu keuntungannya masih bisa dipakai ketika sampel DNA-nya itu terdegradasi, ya. Jadi kita bisa menggunakan, walaupun sampelnya sudah terdegradasi, kita masih bisa mengembangkan atau mengevaluasi marker berbasis SNP tadi itu, ya. Dan ini tadi saya katakan untuk forensik ini sangat penting karena seringkali korban kejahatan atau bencana itu kondisi sampelnya sudah sangat rusak, sehingga kemungkinan sudah terjadi degradasi DNA, dan untuk menggunakan metode yang lain, genotyping dan metode yang lain, mungkin sudah tidak cocok lagi karena kerusakan DNA yang terjadi sudah sangat masif, ya. Tapi kalau untuk SNP kita masih bisa menggunakannya, ya. Sehingga genotyping tetap bisa dilakukan dengan akurasi yang tinggi, dan kemudian bisa mengidentifikasi apa yang ingin diidentifikasi dari korban atau dari kejahatan yang dilakukan, ya. Nah, tadi beberapa kali sudah saya sebutkan banyak dipakai untuk identifikasi forensik, ya. Kemudian juga untuk paternity testing, ya, ada dispute misalnya ini anak siapa. Nah, itu bisa dilakukan juga untuk SNP analisis pada tetua yang disuspek atau yang diduga tadi,
dengan anaknya misalnya, itu bisa kita evaluasi ya. Dan tentu sekarang ini sequencing sudah sangat murah, sehingga kemungkinan untuk mengembangkan SNP marker atau marker berbasis SNP itu tentu akan sejalan akan didukung oleh murahnya sequencing yang kita lakukan ya. Kita bisa melakukan sequencing dengan hanya 235.000 sampai 250.000 rupiah per sequencing reaction ya. Dulu kita masih membayar jutaan untuk satu sequencing yang sama. Jadi tentu akan sangat sangat murah sekali dilakukan ya. Bahkan kalau kita menggunakan next generation sequencing, itu cost per nucleotide itu akan jauh lebih rendah daripada kita menggunakan Sanger sequencing. Jadi tentu hal ini membuat kita untuk membuka kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan SNP itu di dalam kaitannya dengan analisis dan pengembangan marker yang kita inginkan. Tentu masih terus berkembang saat ini prosedur untuk melakukan analisis SNP dan sebagainya, terutama pada tanaman ya. Kalau pada manusia dan hewan itu jauh lebih berkembang daripada yang kita lakukan pada tanaman ya. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan genom sequencing untuk tanaman pun juga sudah maju saat ini, tidak kalah dengan genom sequencing untuk hewan atau manusia ya, sehingga kemungkinan untuk menerapkan SNP ke depan itu sudah semakin terbuka ya. Kami dari divisi biotek tanaman itu sudah cukup lama ya menggunakan pendekatan SNP base marker ini dalam rangka untuk mengembangkan dalam rangka untuk melakukan evaluasi genetik dari berbagai tanaman ya. Ini di beberapa bimbingan dari Bu Dewi Sukma itu misalnya bekerja dengan anggrek Phalaenopsis, kemudian bimbingan saya itu banyak bekerja dengan kelapa dan tanaman palma lain ya. Yang diantaranya itu banyak menggunakan SNP base marker ya. Karena apa? Karena proses menghasilkan markernya itu dengan PCR, sehingga relatif kita tidak memerlukan jumlah DNA yang banyak dan relatif sederhana. Yang penting kita punya mesin PCR, maka kita bisa menggunakan SNP base marker tadi. Kemudian beda dengan SSR marker. Itu kalau SSR marker minimal kita mesti mempunyai manual sequencing gel ya, kemudian juga stainingnya pun akan agak lumayan memakan kerjaan, jadi tedious untuk dikerjakan. Tetapi kalau SNP base marker ini bisa kita lakukan dengan menggunakan agarus gel saja ya, sehingga kita lebih mudah dalam proses pelaksanaannya dan tentu lebih sederhana di dalam handling materi genetik yang perlu kita materi penelitian yang perlu kita gunakan. Jadi, kalau Anda di lab punya alat elektroforesis agarus ya, kemudian punya mesin PCR dan kemudian punya sequence dari genes yang Anda ingin evaluasi ya, nanti kita bisa menggunakan SNP base marker ini untuk pengembangan marker dan ini. Nanti beberapa publikasi saya akan share ke Anda dan Anda bisa melihat atau membaca bagaimana pemanfaatan dari SNP untuk tanaman di prodi PBT ya. Jadi kita sudah cukup lama menggunakan marker ini untuk penelitian-penelitian tesis atau disertasi. Ini macam-macam alat juga yang bisa kita kembangkan. Saya akan garis bawahi terutama yang indel saja.
insertion deletion polymorphism ya. Nanti kita dalam praktikum kita akan coba satu hal yang berkaitan dengan Endel, dan juga nanti kita akan identifikasi SNP yang mungkin bisa kita lakukan di dalam analisis menggunakan software Genius ya nanti ya. Ini saya rasa saya tidak akan komentari karena ALU repeat ini biasanya dipakai untuk human ya, manusia yang banyak memakai ALU repeat ini ya. Ini ALU repeat itu adalah repeated DNA sequence ya, yang kemudian banyak ditemukan di dalam genom, dan itu bisa kita jadikan sebagai marker untuk menjenotype individu yang kita lakukan. Nah, ini gambaran ininya, gambaran yang ada pada ALU read tadi itu, ya. Kemudian Endel itu jadi Endel singkatan dari insertion deletion. Jadi ada yang terinsersi dia jadi panjang, lebih panjang, atau didelesi jadi lebih pendek. Ya. Nah, nanti kita bisa melihat perbedaan panjang dan pendeknya amplified product itu sebagai alil yang mungkin muncul pada individu yang kita genotype. Ya, Endelnya bisa karena satu nukleotide, insertion atau deletion, bisa beberapa puluh, bisa beberapa ratus ya. Nah, nanti di sini kita bisa melihat kalau single tapi kalau minimal 20-30 nukleotide deletion atau insertionnya, kita bisa menggunakan agarus untuk mendeteksi alternatif alel yang ada ya. Nah, ini kembali banyak diterapkan pada human genetik ya, tetapi pada tanaman pun kita bisa menggunakannya ya. Tentu tergantung pada ketersediaan informasi dari genotype genetik individunya ya, kemudian kita sequence dan kemudian kita kembangkan marker Endel ini. Nanti saya akan berikan contoh dari data yang kita punya, dan kemudian kita coba kembangkan primer yang bisa mendeteksi Endel tersebut. Ya. Insya Allah untuk yang bagian kuliahnya ini sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Jadi scar marker sudah, hari ini kita snap, dan nanti kita coba melakukan analisis menggunakan sampel-sampel sequence yang kita punya, dan kemudian kita identifikasi SNP atau Endel yang mungkin terjadi pada aksesi sequence yang kita punya ya. Dan untuk menghandle sequence genes atau fragmen dari genom yang kita punya itu biasanya akan sangat mudah dilakukan dengan menggunakan software Genius ya. Jadi ada banyak software yang bisa dipakai untuk melakukan sequence handling ya, penanganan sequence dari fragmen DNA, tetapi saya melihat bahwa pemakaian dari software Genius ini ya ternyata yang paling user friendly ya. Jadi kita bisa dengan mudah menghandle sequence itu dan kemudian melakukan apa yang kita inginkan dengan software Genius itu. Nah, memang software ini license ya, jadi kita mesti membayar license setiap tahun kalau mau memakai, tetapi kalaupun tidak mau license itu ada versi bebasnya atau versi yang tidak berbayar, hanya kemampuannya itu relatif terbatas. Nanti kita tunjukkan ke Anda apa yang Anda bisa lakukan dengan apa yang saya bisa lakukan, karena saya mempunyai versi yang license dan Anda barangkali mungkin mengunduh yang versi gratis ya. Jadi nanti bisa kita lihat di sana. Baik, sementara mungkin saya akan
break dulu di situ dan memberi kesempatan bagi Anda dan saya juga untuk sholat asar dulu. Dan ini di tempat saya sudah jam 15.05 ya, untuk break dulu. Berarti nanti kita ketemu lagi jam 15.35 ya, untuk memulai dengan pemakaian dari software Genius tadi. Mungkin saya akan kirimkan beberapa sequence yang kita sudah punya untuk praktek hari ini, dan juga sequence yang kemarin saya sudah kirim ke Anda juga sebelumnya, itu juga nanti kita akan gunakan untuk mendemonstrasikan penggunaan software Genius dalam kaitannya dengan kuliah dari praktikum hari ini. Mungkin demikian dulu ya, saya silakan bagi yang akan sholat dulu silakan, nanti kita ketemu lagi 15.35 di room Zoom yang sama. Silakan. Ya.